Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Ketemu lagi di sini dengan Sri. Nah, kali ini kita akan membahas tentang speech delay. Speech delay ini adalah suatu keadaan di mana anak itu dia belum memperoleh bahasa sesuai dengan umurnya. Jadi misalnya kalau umur 2 tahun tuh dia sudah mengucapkan satu kata ya, misalnya mama. Nah, dia itu belum kayak gitu. Nah, tapi sebelum masuk lebih lanjut, saya mau membahas tentang ini, mitos-mitos tentang speech delay yang ada di masyarakat itu apa aja sih? Oke. Nah, yang pertama adanya asumsi bahwa anak yang terkena speech delay atau belum ngomong pada usia yang seharusnya sudah bisa ngomong, nanti juga lama-lama bisa ngomong kok kayak gitu. Jadi dengan asumsi tersebut atau dengan masukan tersebut, terkadang orang tua mundur ya atau tidak mengkonsultasikannya ke dokter. Mungkin juga bisa karena keterbatasan ekonomi juga bisa, tapi untuk saat ini misalnya ada dana yang lebih, bisa menggunakan BPJS ya untuk konsultasi ke dokter. Terus atau juga bisa bertanya-tanya kepada, teman atau orang lain yang memiliki, kasus yang sama. Kemudian adanya asumsi bahwa anak perempuan itu lebih cepat ngomong daripada anak laki-laki atau, "Alah biasalah kayak gitu, kalau cowok itu biasanya telat ngomong, biasa kayak gitu, anakku dulu seperti ini." Bah, kalau sebagai orang tua yang ini ya, eee, yang care atau gimana ya, yang begitu teliti kepada anaknya, pasti akan bertanya-tanya, "Ini anakku udah umur sekian kok dia belum bisa berbicara ya?" Padahal anaknya si B yang umurnya lebih muda daripada anakku tuh udah bisa berbicara. Nah, itu seharusnya orang tua bertanya-tanya seperti itu. Kalau misalnya satu 2 oke mungkin itu biasa, tapi kalau perbandingannya 1 banding 10 atau lebih, nah itu perlu dipertanyakan. Kemudian kalau speech adanya asumsi bahwa kalau speech delay itu terjadi pada anak dengan, 2 bahasa atau bilingual. Nah, itu perlu dicek lagi. Jadi belum tentu kalau anak dengan bilingual atau 2 bahasa, pasti dia akan apa itu namanya, melalui tahap speech delay, belum tentu. Kemudian adanya asumsi bahwa menonton video itu bisa membantu menambah kosakata. Jadi anak itu dikasih gadget sedini mungkin atau dikasih TV, apa itu, ditontonin TV sejak dini, itu salah asumsi kayak gitu. Memang anak itu boleh menonton video atau menonton program acara televisi, tapi perlu diingat bahwa WHO tuh juga menyarankan anak di bawah umur 18 bulan itu sebisa mungkin no gadget. Jadi kalau bisa jangan dikasih HP karena HP itu kan dia komunikasi satu arah, sedangkan anak itu meniru, mencontoh apa yang ada di sekitar mereka karena mereka masih sangat kecil. Jadi usahakan sebanyak mungkin untuk memberikan contoh yang dua arah, misalnya diajak komunikasi, kemudian interaksi langsung. Oke lah, nanti kalau anak itu sudah bisa mulai mengucapkan satu, dua, tiga kata, boleh dikasih gadget, boleh, tapi tetap ya dengan batasan ya. Kemudian berikut adalah tahapan tahapan anak yang standar ya. Misalnya ketika umur 1 tahun berarti dia sudah bisa menangis. Jadi ketika umur 1 tahun itu anak itu sudah bisa suara atau perhatian ke suara, tersenyum, babbling misalnya baba baba atau mama mama, kemudian mengucapkan kata pertama bisa papa, mama atau lala kayak gitu ya. Jadi beda anak beda tapi sebagian besar mama sama pa. Kemudian respon ke nama, misalnya kita panggil namanya Jesslyn atau Joko, Sari, Dede. Nah, dia langsung noleh kayak gitu. Kemudian mengikuti perintah dengan gerakan, misalnya, ayo tersenyum, senyum. Nah, dia akan mengikuti tersenyum. Kemudian ketika anak itu umur 1 sampai 2,6 tahun, dia mampu menyebutkan anggota tubuh, misalnya mana mata, mana kaki, mana tangan, seperti itu. Kemudian dia mampu menunjukkan benda ke orang lain, misalnya mana sendok. Nah, anak itu mampu atau bisa mengambilkan sendok dan menunjukkan ke orang itu. Kemudian mana mobil, lalu mampu menggunakan dua kata, misalnya uh,
kakak, sekolah mama, maem. Berarti itu kan 2 kata ya. Kemudian mengikuti 2 perintah verbal, misalnya "Adek duduk, adek duduk." Nah, seperti itu. Dia sudah bisa mengikuti perintah-perintah sederhana seperti itu. Kemudian ketika anak itu umur dari 2,6 sampai 5 tahun, dia mampu menggunakan 4 sampai 5 kata dalam satu kalimat. Misalnya, "Adek mimik susu di sini." Nah, "Adek mimik susu," seperti itu. Kemudian dia juga mengerti tentang di dalam dan bawah. Misalnya, tas di bawah, ayah di dalam, seperti itu. Kemudian ketika dia berumur 5 tahun, berarti dia mampu menggunakan tata bahasa, kemudian mengikuti perintah secara verbal. Misalnya, "Adek panggil ayah," seperti itu contohnya. Kemudian, nah, ketika anak mengalami suatu keterlambatan, baik itu reseptif language itu dia menerima, jadi kayak mendengarkan, atau juga bisa yang expressive language itu dia berbicaranya dia ya. Misalnya kalau dalam pendengarannya dia, berarti anak tidak mengenali nama mereka di umur 12 bulan atau 1 tahun. Ketika anak itu berumur 1 tahun dan dia dipanggil namanya, misalnya Agus, Agus. Nah itu tapi dia nggak ngerespon. Nah berarti itu orang tua perlu waspada nih dengan pemrolehan bahasanya anak. Kemudian contohnya lain lagi, ketika anak berumur 2 tahun tapi anak tidak mau menunjuk anggota tubuh mereka ketika disebutin. Jadi misalnya orang tua nunjuk ke tangan. Ini apa? Ini apa? Tapi anak cenderung diam. Nah, itu perlu tanda tanya juga. Misalnya kalau 1 atau 2 kali, oh berarti terus ketiga, keempat seterusnya anak mau menyebutkan berarti itu normal. Tapi kalau sering seperti itu, orang tua perlu waspada ya. Kemudian kalau dalam segi ekspresif itu yang berbicara, ketika anak itu berumur 1 tahun, anak itu tidak mengucapkan 1 atau 2 kata. Misalnya mama, papa, mimi, maem. Nah, itu perlu tanda tanya. Kemudian contoh lainnya lagi, ketika anak berumur 1,5 tahun ya, anak tidak mengucapkan kata mama, papa, ayah. Nah, itu perlu tandanya tanya. Kemudian selain ini, lalu kenapa sih kita perlu perhatian ya terhadap speech delay atau memberikan perhatian khusus pada anak ketika anak itu belum berbicara pada usianya? Satu, karena itu nantinya gangguan kehubungan sosial. Jadi anak itu cenderung menyendiri ya, dia tidak mau bermain dengan temannya. Kemudian dia ekspresif ya karena belum bisa berbicara sesuai umurnya, jadi melampiaskan sesuatu ke ekspresif, misalnya membanting sesuatu atau mengedor sesuatu kayak gitu, atau menangis bahkan tantrum. Kemudian anak itu juga bisa atau mudah merasa cemas, misalnya mereka main ke suatu tempat yang baru. Nah, anak itu akan cenderung menangis atau meminta pulang karena mereka takut ya, tidak tahu apa yang harus disampaikan atau apa yang mau diucapkan. Misalnya anak itu lapar, mereka tidak tahu atau belum bisa mengucapkan kata lapar, maaf, seperti itu. Kemudian bagaimana sih caranya meminimalisir speech delay pada anak itu? Satu, ketika mengetahui 1, 2, 3 gejala tersebut, ya, jadi tadi ya untuk meminimalisir speech delay itu satu dengan konsultasi dengan dokter, kemudian minum dengan sedotan ini untuk merangsang saraf mulut ya, kemudian kurangi HP atau televisi karena itu tadi HP atau televisi itu kan dia komunikasi satu arah, sedangkan bayi itu dia sangat perlu dengan namanya komunikasi dua arah karena itu menjadi contoh bagi mereka. Kemudian dipijat dari bawah telinga sampai bawah dagu. Jadi kanan kiri langsung bersamaan. Kemudian ajak anak bernyanyi atau bercerita dan perhatikan perkembangan anak. Karena sekarang ya banyak sekali orang tua yang bekerja, kemudian anak di rumah dengan neneknya atau dengan susternya. Tapi meskipun bekerja tetap dong harus memperhatikan perkembangan anak. Misalnya, "Loh kok umur sekian belum ini? Tadi ngapain aja hari ini? Terus bagaimana perkembangan hari ini?" Kayak gitu. Kemudian faktor yang mempengaruhi itu apa aja sih? Ada banyak sih, salah satunya faktor fisik, terkait sarafnya ya bagaimana, kemudian di lingkungan apakah ada banyak anak-anak yang mengajak dia bermain atau, bagaimana, begitu juga di keluarga, apakah ada riwayat
yang dulu pernah ada speech delay juga, kemudian di lingkungan sekolah dan lingkungan komunitas. Itu tadi. Nah, demikian tadi tentang sedikit sharing tentang speech delay ya. Saya sharing seperti ini karena kebetulan, eee, ada satu orang, ponakan saya sendiri sih ya, mengalami speech delay dan alhamdulillah setelah 2 bulan terapi perkembangannya itu sangat pesat dan sekarang dia sudah mulai berbicara 2 sampai 3 kata yang awalnya itu dari kata nol ya. Umur 3 tahun, jadi kemarin itu sempat dia 2 tahun 8 bulan tapi dia belum bisa, kosakatanya masih sedikit sekali, kemudian, kata yang diucapkan juga sangat terbatas, terus dia emosinya juga tidak terkontrol, tapi setelah 2 bulan terapi itu, alhamdulillah perkembangannya sangat 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 bagus dan sekarang dia sudah tidak lagi tantrum, kemudian mulai bisa mandiri, jadi dia bisa, minum dan makan sendiri, kemudian lepas celana sendiri, mengambil minum sendiri, terus dia sudah mulai mengekspresikan mau apa, misalnya mau makan atau mau minum atau mau buang air kecil, kemudian dia sudah mulai mau bersosialisasi dengan teman-temannya, seperti itu. Jadi, kenapa bisa seperti itu? Satu, ya mengikuti, mmm, apa itu namanya, terapi selama 2 bulan tuh ya, waktu itu rutin 3 kali dalam seminggu, kemudian setelah itu televisi dan HP itu kami stop, sehingga anak itu mau nggak mau dia tidak terfokus ke HP, tapi kalau mau sesuatu dia akan berkomunikasi dengan orang yang ada di sekitarnya, demikian sih. Nah, demikian sharing dari saya untuk hari ini, semoga bermanfaat dan tetap semangat. Apabila teman atau saudara kita ada yang mengalami speech delay tapi tetap semangat, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.